Ajma'in amma ba'du. Ya, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan dari Syekh Nawal Bandani wa Ibnu Hajar Asqalani. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan maqalah ar-rabi'ata asyrata ya, maqalah yang ke-14 ya. Ya, kemarin di maqalah ya yang ke-14 itu sudah kita bahas ya dari perkataan Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau berkata la rohata lil hasudi. Tidak ada ketenangan bagi orang yang hasud. Jadi orang yang hasud itu tidak akan pernah merasa dirinya hidupnya akan tenang ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang didapatkan orang lain itu harus ia dapatkan juga, dan yang ada pada orang lain itu harus dihilangkan. Jadi keresahan dia, kegundahan dia itu karena dia tidak senang dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kemudian wala muru'ah lil kadzubi, tidak ada kehormatan bagi orang yang berbohong ya. Jadi orang yang bohong tidak akan ada kehormatan dan tidak akan mempunyai teman. Kemudian walahi lata lil bakhili, tidak ada jalan keluar bagi orang yang bakhil. Jadi orang bakhil dia tidak akan mendapatkan teman ya. Tidak akan punya teman. Kenapa? Karena orang bakhil itu tidak mau berbagi kepada teman-temannya. Bahkan padahal kedermawanan adalah sumber dari banyaknya orang bisa berteman dan dekat dengan kita. Kemudian wala wafa lil muluki, tidak ada amanah ya bagi pemimpin ya, yang mana dia tidak malu dan tidak takut kepada salah satu dari rakyat kepada semua rakyatnya. Jadi kalau dia nggak takut, maka dia amanahnya dia itu dia nggak jalankan dengan sesuai apa yang dibebankan kepada dia. Padahal kewajiban dia adalah menjalankan tugas ya yang diberikan oleh rakyat ya dengan sebaik-baiknya. Wala sudada lisayil khuluq, dan juga tidak ada kemuliaan bagi orang yang akhlak buruk. Jadi orang yang berakhlak buruk dia nggak akan pernah mendapatkan kemuliaan di sisi orang, ya, di sisi manusia. Kenapa? Karena segala sesuatunya ya adab kita lah yang harus diutamakan. Nah, itu sebagian daripada pembahasan dari maqalah yang ke-14. Kemudian kita lanjutkan pada maqalah al-khamisata asyrata, maqalah yang ke-15. Yaitu su'ila ba'dul hukama, ditanya sebagian dari para ahli hikmah. Nah, siapa tuh ahli hikmah? Ai allazi najarrabul umura, orang yang sudah banyak tajribiyahnya ya, pengalaman ya, uji coba dalam segala hal gitu ya. Para ahli hikmah ditanya, hal yu'raful abdu iza taba anna taubatahu kubilat amruddat. Ya, ahli hikmah ini ditanya, apakah dapat diketahui seorang hamba apabila ia bertaubat bahwasanya taubatnya itu diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa enggak kita tahu kalau orang itu taubatnya itu diterima atau enggak? Nah, orang ahli hikmah ditanya tuh oleh seseorang. Maka beliau berkata, qala la ahkumu fi dzalika, aku tidak bisa menetapkan perkara hal yang demikian, yaitu dalam menentukan diterima atau tidaknya taubat seseorang ya. Jadi enggak bisa menentukan hal seperti itu. Ai fi kauni taubatil abdi maqbulatan au mardudatan, yaitu pada keadaan taubatnya seorang hamba apakah diterima atau ditolak. Nah, tapi walakin lizalika, akan tetapi ya dalam hal seperti itu ai liqabuli taubati, yaitu dalam penerimaan taubat itu alamatun, ada tanda. Jadi kalau orang di taubatnya diterima itu ada tanda-tandanya, kata orang ahli hikmah. Jadi setiap orang itu punya tanda-tandanya. Sittatun, yaitu ada tandanya berapa? Ada 6. Ihdaha, salah satunya adalah ayyara
ya'rifa nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Nah, ini salah satu dari tanda orang yang diterima taubatnya. Ya'rifa, bahwasanya ia mengetahui nafsahu dirinya itu ghairu ma'sumatin, itu tidaklah terpelihara minal maksiyatin, yaitu dari maksiat kepada Allah. Fa yajuzu wuqu'aha fiha, maka boleh jadi atau bisa saja ia terjatuh pada perbuatan maksiat. Jadi orang yang bisa dikatakan tandanya itu adalah taubatnya diterima adalah dia melihat dirinya itu bahwa dirinya itu tidaklah terpelihara dari perbuatan maksiat. Maka kalau dia merasa sadar diri ya dari perbuatan maksiat dia tidak terpelihara, maka dia pasti hati-hati ya. Jadi nggak sembarangan melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan dia kepada perbuatan dosa, apalagi dosa yang telah dia taubati ya. Dia nggak mau lagi terjerumus kepada dosa yang telah lalu, atau dia juga takut ya terjerumus kepada dosa yang baru ya, selain dari yang perbuatan yang telah ditaubati. Nah, atas dasar itulah dia ada kesadaran, maka dia hati-hati itu menghadapi hal-hal yang sekiranya bisa menjerumuskan dia melakukan perbuatan maksiat lagi. Nah, biasanya kalau yang sadar diri gini seperti ini, ya batasin tuh pergaulannya. Dia nggak mau lagi tuh pergaulan teman-temannya yang lalu. Ya dulu mungkin temannya adalah suka melakukan perbuatan maksiat, mungkin suka mabuk-mabukan. Nah, karena dia sadar diri kalau saya bergaul lagi dengan orang yang seperti ini, nah, banyak kemungkinan ada potensi besar bisa terjerumus lagi tuh ke dalam ya dosa yang lalu ya. Maka dia hindarin itu ya, karena kesadaran dirinya itu dia tidak bisa terpelihara dari maksiat, maka dia perbanyak tuh ibadah ya. Jadi dia melakukan amaliyah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan dia jauhin tuh kesenangan-kesenangan ya yang mungkin bisa menjadi potensi dia untuk melakukan kemaksiatan ya. Kesenangan dia dulu misalkan nongkrong sama temennya ya, suka jalan-jalan ya ke tempat-tempat yang mungkin itu adalah bisa mendukung dia untuk berbuat maksiat. Nah, itu dia jauhin tuh, dikurangin. Nah, dari sebab itulah dia jauhin tuh teman-temannya, ditinggalin teman-temannya, tongkrongannya ditinggalin, kesenangan-kesenangan dia yang dulu sering dia lakukan itu ditinggalkan. Nah, kalau orang yang seperti ini salah satunya adalah tandanya dia sadar diri bahwasanya dia tidak bisa terpelihara dari dosa maksiat. Maka dia hati-hati. Nah, itu salah satunya. Itu yang pertama. Wasaniyatu, adapun yang kedua, yara fi qalbihi alfarahu ghaiban. Ya. Jadi dia yang kedua ini dia melihat di hatinya itu tidak ada kegembiraan atau kesenangan. Ya. Jadi kalau dia lihat dirinya itu enggak ada rasa kegembiraan, ada rasa senang ya. Dia berarti apa yang dipikirin itu wal huznu sahidan, dan juga rasa sedih yang selalu menyertai dia. Nah, ini tanda kedua ya. Jadi kalau dia lihat hatinya itu kayaknya enggak ada rasa senang ya, yang ada adalah selalu dalam keadaan sedih ya. Kenapa? Hatinya merasa kegembiraannya itu, hatinya itu banyak sedihnya. Kenapa? Karena dia senantiasa ingat tuh dosa-dosa dia ya. Dia harus menyiapkan apa yang menjadi bekal untuk kematian dia ya. Karena dia merasa dirinya belum bisa menjamin untuk bisa masuk ke dalam surga ya. Jadi karena dia nggak bisa merasa bahagia, kenapa? Karena dia khawatir ya. Makanya dia nggak bisa bahagia. Kenapa? Karena yang ada adalah lebih banyak dia kesedihannya. Karena dia merenungi daripada perbuatan dosa yang telah lalu. Yang dipikirin adalah bagaimana dia mengejar amal solehnya itu dari yang dulunya tertinggal untuk bisa dikejar. Jadi hatinya itu nggak banyak merasa
gembira, nggak banyak merasa senang. Yang ada adalah rasa sedih yang mendalam, ya, karena memikirkan amaliyahnya dia ini belum begitu banyak, ya. Dan dia memikirkan tuh masa lalu dosa-dosanya, apakah dosanya diampuni atau tidak, ya. Makanya dia perbanyak tuh yang namanya istighfar tuh, ya. Nantiasa tuh dia dekat sama Allah, berzikir, ya, agar apa? Agar dosa-dosanya yang lalu bisa dihapuskan, tuh, ya. Jadi itu tanda kedua dari orang yang diterima taubatnya, ya. Jadi kalau dari sini kita lihat, misalkan ada seorang, kalau lihat ini ada tanda-tanda, dari tanda-tanda ini bisa jadi adalah merupakan bahwasanya taubatnya ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tanda yang pertama tadi adalah bahwasanya dirinya merasa sadar dirinya tidak bisa terjamin dari berbuat maksiat. Yang kedua adalah dirinya enggak banyak bahagia. Ya, yang ada adalah banyak sedih karena memikirkan apa yang dia perbuat yang di masa lalu, ya. Jadi kalau orang yang banyak mikirin akhiratnya, maka sedikitlah rasa senangnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya man aksara zikril mauti qalla farhuhu wa qalla hasaduhu, ya. Siapa orang yang banyak nginget daripada kematian, maka sedikitlah rasa senangnya, rasa gembiranya. Itu akan sedikit kalau dia banyak mengingat mati, mengingat akhirat, dan sedikit rasa hasudnya. Nggak akan ada rasa hasud dia sama orang. Itu kalau orang yang selalu mikirin kematiannya, ya. Kalau orang yang nggak mikirin kematiannya, yang ada pikirin dunia aja, nah itu dia malah nggak merasa dirinya sedih, ya. Karena orang yang selalu memikirkan akhirat ini, dia udah nggak pernah memikirkan dunianya lagi, nggak sibuk dengan dunia. Yang dipikirin adalah amalan akhiratnya yang menjadi bekal dia untuk diselamatkan dari api neraka, ya. Nah, orang yang sudah merasa seperti ini tidak banyak keinginan dunianya lagi, itu dia. Makanya dia nggak hasud, ya, karena yang dipikirin bukan dunia. Orang hasud itu karena dia banyak pikiran dunia, karena dia cinta dunia. Tapi kalau orang yang udah mikirin mati, nah udah nggak ada tuh yang namanya hasud sama orang, nggak ada yang namanya dengki sama orang, nggak ada yang namanya sirik sama orang, ya. Nggak ada lagi tuh, ya. Maka orang yang seperti ini yang dipikirkan adalah akhirat, agar apa yang bisa diperbuat ketika masih hidup ini, ya, menjadi bekal dia setelah kematiannya. Nah itu, ya, yang kedua. Kemudian wasali satu, ya, tanda yang ketiga adalah yuqarribu ahlal khairi, dia mendekatkan diri kepada orang ahlil khair, yaitu orang soleh, orang baik perangainya, orang alim. Wa yubaidu ahla syarri, dan dia menjauhkan daripada orang yang buruk perangainya, ya. Jadi yang ketiga ini adalah bahwasanya dia selalu berusaha untuk mendekat kepada orang yang soleh, orang yang akhlaknya baik, ya, mendekat kepada para guru, ya, mendekat para ulama, ya. Nah itu yang diupayakan sama dia. Kenapa? Karena kalau orang yang dekat dengan orang soleh, nah ini akan menjadi cerminan buat dirinya. Kalau dia sering melihat orang soleh, itu kan akan ada motivasi dia untuk melakukan ketaatan, ya. Coba kalau kita sering bergaul sama orang yang buruk perangainya, sama orang yang suka jarang sholat, dah, ya. Karena tiap hari kita ngelihat dia jarang sholat, itu menjadi apa? Pikiran kita sholat itu menjadi suatu hal yang tidak penting nantinya, karena sering ngeremehin sholat, ya. Mungkin teman kita itu sering ninggalin sholat, kita enggak. Tapi kelama-kelamaan karena kita bergaul sama dia, sering ngelihat dia enggak sholat, ya, maka lama-lama kita ngikut, ya. Lama-lama kita sekali dua kali enggak sholat, ya. Akhirnya lama-lama enggak sholat, sama tuh sama kayak teman-teman yang lain, ya, orang yang enggak sholat, ya. Kenapa? Karena almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya, ya. Maka lihatlah dengan siapa ia berteman, ya. Kalau agama temannya itu adalah orang baik, ya otomatis dia akan menjadi baik, ya.
Tapi kalau teman kita jelek, teman kita suka maksiat, nah lama-lama kita juga akan ikut ke dalam hal yang sama. Ya, maka ini jangan sampai kita terjerumus ya dalam pergaulan. Apalagi sekarang zamannya pergaulan bebas. Kita harus bisa milih-milih teman, ya. Karena milih teman itu adalah untuk langkah menyelamatkan kita, ya. Langkah menyelamatkan diri kita dari perbuatan yang bisa menjadi kerugian kita nanti di akhirat, ya. Jadi jangan sembarangan kalau nyari teman, ya, apalagi teman di jalan yang mungkin dia suka nongkrong, tapi nongkrongnya suka mabok-mabokan, suka main judi online, ya, atau suka main ada perempuan di situ. Nah, itu jangan diikutin, ya. Dijauhin. Kenapa? Karena kita nanti pasti ngikutin. Karena yang namanya sifat itu, ya, karakter itu menular, ya. Bagaimana teman kita tuh, ya, kalau kita nggak kuat, ya pasti kita ke bawah. Bagus-bagus harusnya teman kita yang kita bawa. Dari yang nggak sholat jadi ikut sholat, yang nggak ngaji jadi ikut ngaji. Jangan kita yang ngaji malah ngikut sama yang nggak ngaji, terbalik itu, ya. Jangan sampai itu kita memilih teman yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang buruk, ya. Bahkan sampai ninggalin sholat, ya. Nah, itu pentingnya kita memilih teman. Jadi memilih teman itu bukan ketika kita di rumah aja, ya. Sampai kita pergi pun, ya, kita harus pilih teman yang bisa menyelamatkan kita, yang memberikan keuntungan akhirat kita, ya. Rafiq qabla thariq, carilah teman sebelum melakukan perjalanan. Watlubil jar qabla dar, dan carilah tetangga sebelum kita punya rumah, ya. Jadi kalau kita mungkin nyari rumah itu lihat dulu tetangganya lingkungannya gimana nih, ada majelis enggak, tetangganya baik-baik enggak, ya, banyak yang sholat jamaah apa enggak, dekat masjid atau enggak, itu harus kita lihat dulu, karena pengaruh, ya. Nanti kita atau anak kita, keluarga kita, ya, terpengaruh dengan lingkungan, ya. Dari yang orangnya bagus karena lingkungannya nggak bagus, ya, di situ. Karena kita misalkan dari tempat di sini markas sudah bagus, ya, dekat masjid, ya, kemudian juga banyak pengajian. Pindah ke tempat yang dekat mungkin di situ ada orang yang suka main judi, orang yang main mabok-mabokan. Seringnya kita ngaji di sini, di sono nggak ada pengajian, adanya orang main gitar mulu, ya, orang main nenggak botol mulu, orang main perempuan mulu. Lama-lama yang kita lihat itu sering, itu jadi hal yang biasa, bukan suatu yang haram. Nah, itu jadi ngeremehin sesuatu yang Allah haramkan. Nah, itu tuh yang menyebabkan kita bisa terjerumus. Makanya pilihlah, ya, lingkungan yang bagus sebelum kita nyari tempat tinggal, ya. Itu makanya nyari teman itu harus kita pilih yang baik, biar bisa menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat, ya. Maka Malik bin Dinar radhiyallahu anhu beliau berkata kullu jalisin la yastafidu minhu khairan fajtanibhu. Setiap pergaulan, ya, yang tidak mendapatkan, ya, yang tidak mendatangkan faedah kebaikan, ya, maka jauhin, ya. Jadi setiap tongkrongan atau pergaulan, mungkin teman kita kalau nggak dapat kebaikan dari itu, maka tinggalkan aja, ya, karena itu sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, maka kita harus cari itu, pilih yang pergaulan dengan orang-orang soleh. Nah, beruntung nih kita yang nyantaran di sini, artinya dia memilih tempat yang benar, yang sudah tepat. Ya, kalau tempat pesantren pasti di situ ada banyak orang soleh. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata tentang hikmah bergaul dengan orang soleh apa sih? Nah, diantaranya adalah beliau berkata hilanglah kesedihan. Kalau bergaul dengan orang soleh maka akan hilang kesedihan kita, ya. Maka yang datang adalah kebahagiaan. Itu kalau bergaul dengan orang soleh.
Kemudian kalau bergaul dengan orang soleh, hilanglah akan terasa riya di dalam hati, maka muncul keikhlasan, ya. Karena amalia orang soleh itu bukan amalia yang selalu memamerkan kepada orang lain dalam ketaatan, enggak. Tapi orang soleh, orang yang baik adalah dia memamerkan, ya, dia memperlihatkan, ya, kepada kita sifat keikhlasan. Karena dengan sebab itu ya kita bergaul dengan orang soleh, dengan guru kita lihat tuh keikhlasan guru kita, ya, kebayakan guru kita, ya, perangainya yang banyak kita lihat, akhirnya kita niru, ya. Nah itu faedahnya. Kemudian yang niatnya jelek jadi niatnya bagus, ya, jadi husnuzon, ya. Tadinya kita banyak jelek sangka sama orang, karena kita bergaul dengan orang soleh, akhirnya kita diingetin, ya, bahwa namanya suudzon itu nggak boleh, dan itu suatu hal yang buruk. Nah dari sebab itu maka kita tahu tuh, akhirnya kita hilang tuh rasa husnul suudzon kita kepada orang lain dengan suatu yang wajib, ya. Malah kebalik, dia malah sibuk dengan sesuatu yang sunnah, ya. Nah ini bukan tanda orang yang diterima taubatnya. Dia sibuk dengan sholat witir, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, tapi dia nggak jalanin kewajiban yang lain, ya. Bisa jadi sholatnya masih bolong-bolong, sholat witirnya rajin, sholat malamnya rajin, tapi sholat 5 waktunya bolong. Nah itu terbalik, seharusnya yang wajib dulu baru yang sunnah. Kalau yang sunnah dia kerjain tapi yang wajib dia tinggalin, ini berarti apa yang dia kerjakan berdasarkan hawa nafsu, ya. Karena yang wajib dulu baru dikerjain, baru yang sunnah. Karena apa yang ditinggalkan dari yang wajib, apa yang dikerjakan di sunnah itu nggak akan dapat menebus daripada yang diwajibkan oleh Allah, ya. Jadi jangan sampai terbalik tuh. Kalau terbalik berarti dia bukan tanda orang yang diterima taubat. Nah itu yang kelima, ya. Kemudian dia merasa dirinya itu, ya, wa farighan ay khalian amma domina ay kafalallahu ta'ala minhu ay lahu bihi minar rizki. Nah tadi hatinya sibuk dengan apa yang Allah bebankan kepada dia, dia sibuk dengan apa yang diwajibkan dari perintah Allah, ya, dari yang sunnahnya itu dia kerjakan, dia sibuk. Kemudian dia hatinya itu kosong atau tidak sibuk dengan apa yang udah dijamin. Amma domina, apa yang dijamin oleh Allah, ya, darinya ailahu bihi minar rizki, yaitu dari rizkinya. Dari dia nggak sibuk tuh mikirin dengan apa yang Allah udah jamin. Apa aja itu yang Allah udah jamin? Rizki kita, jodoh kita, umur itu udah Allah jamin. Jadi jangan mikirin rezeki. Apalagi kita nyantren, udah jangan mikirin rezeki, ya. Karena orang yang menuntut ilmu itu Allah yang tanggung rezekinya, ya. Jadi nggak usah banyak mikirin. Nanti insya Allah rezeki itu datang sendirinya, ya. Jadi jangan sampai kita banyak menyibukkan dengan sesuatu yang Allah sudah jamin. Yang Allah belum jamin itu apa? Ya amal ketaatan kita, amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, ya, dan amalan-amalan sholat yang lainnya, yang itu yang Allah nggak jamin, ya. Kalau rezeki orang yang nuntut ilmu itu Allah yang jamin rezekinya, ya. Jadi nggak usah mikirin duit, ya, yang penting belajar. Dan nanti Allah yang jamin. Buktinya apa? Benar gak? Iya. Ada orang kan yang nyumbang, ntar ngasih nasi, ngasih makanan. Itu bagian dari yang Allah jamin. Rezekinya siapa? Orang penuntut ilmu. Jadi nggak usah nyari-nyari duit, ngapain? Yang udah dijamin sama Allah kita cari, ya. Yang kita cari itu yang nggak dijamin sama Allah, kayak sholat kita nih, Allah nggak jamin, maka harus kita cari, kita kejar, ya. Ilmu begitu juga, Allah nggak jamin. Nah makanya kita harus belajar rajin tuh, ya, karena Allah nggak jamin ilmu itu kepada orang. Maka harus kita banyak-banyak melakukan apa? Ketaatan, sholat, puasa, amal-amal ibadah lainnya itu yang Allah nggak jamin. Belajar kepada, ya, kita yang kejar, ya. Nah itu yang kelima.
Wasa di satu ayakuna yakunu hafizul lisani. Nah, ya, yang keenam adalah tanda daripada orang yang diterima taubatnya adalah yakunu hafizul lisani. Dia itu menjaga lisannya. Jadi orang yang menjaga lisannya. Nah, kalau orang udah berhenti dari perbuatan maksiat benar-benar taubatannya taubat nasuha, dia akan jaga lisannya, ya. Kenapa? Karena lisan itu yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi hifzul lisan. Yang paling aku cintai, amalan yang paling aku cintai, ya, yang paling dicintai oleh Allah adalah hifzul lisan, yaitu menjaga lisan. Jadi menjaga lisan itu adalah amalan yang paling Allah cintain dari seorang hamba, ya. Kenapa? Karena lisan itu cerminannya hati. Kalau lisan yang diucapkan itu baik, berarti hatinya baik. Kalau ucapannya jelek, maka cerminan hatinya itu jelek. Suka ngatain orang, suka jelek-jelekin orang, suka ngebuka aib orang. Nah, itu berarti tandanya apa? Hatinya jelek, ya. Berarti di dalam hatinya ini banyak penyakit. Bisa jadi banyak penyakit hasud, penyakit dengki, ya, penyakit ria, penyakit sombong. Tuh, akhirnya keluar tuh kata-kata yang nggak pantas, yang nggak baik. Tapi kalau hatinya bagus, hatinya nggak ada namanya rasa sombong, nggak ada dengki, nggak ada hasud sama orang, nggak ada cinta dunia, maka yang keluar mulutnya dari lisannya adalah kebaikan. Bahkan bisa jadi adalah yang keluar dari lisannya itu adalah hikmah, ya, hikmah. Nah, itu orang yang menjaga lisan. Maka Luqmanul Hakim itu kenapa dia bisa mendapatkan hikmah, ya, dari perkataannya apa? Karena dia menjaga lisannya. Orang yang banyak diam itu pasti dia punya lisan yang mengandung hikmah, ya. Tapi kalau orang yang banyak ngomong itu dia nggak banyak mengandung hikmah dalam perkataannya. Lihatin aja kalau orang diam pasti omongannya itu tajam, ya kan? Pasti omongannya itu bisa melekat ke dalam hati. Nah, apalagi yang hatinya bersih, maka lisan yang ucapan yang dikeluarkan itu bisa mengandung hikmah, ya. Nasihat yang bisa masuk ke dalam hati seseorang. Makanya kalau seorang guru, seorang mursyid, seorang yang ahli tarekah, ketika dia memberikan nasihat kepada muridnya itu bisa masuk ke dalam hatinya, karena kalamnya itu mengandung hikmah. Artinya hatinya bisa jadi sudah bersih, maka bisa diterima tuh perkataannya. Nah, ya, jadi kalau orang yang punya hikmah dalam perkataannya, jadi yang masuk duluan itu adalah hikmahnya, cahaya hikmahnya, ya, yang membuka gerbang hatinya, kemudian baru masuk tuh ucapan, ya. Ucapan itu menjadi membekas ke dalam hati seseorang. Nah, itu menjaga lisan. Rawahu Baihaqi wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aksaron nasi dzunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi ma la ya'nihi. Sesungguhnya yang paling banyak, ya, dosa di antara manusia itu pada hari kiamat adalah aksaruhum kalaman fi ma la ya'ni, yaitu orang yang paling banyak perkataannya apa yang tidak ada manfaatnya, ya. Jadi orang yang paling banyak dosanya, ya, nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak omongannya yang nggak ada manfaat, perkataan yang sia-sia, ngoceh aja, yang nggak jelas, ya, ngobrol yang nggak ada tujuannya, yang nggak ada perkara untuk akhirat dia, yang nggak bisa menambah kebaikan buat dia, itu perkara yang sia-sia. Nah, itu termasuk banyak akan tergelincir suatu kesalahan, ya, dosa. Akhirnya jadi apa? Ngomongin orang, ya. Jadi kalau orang banyak ngomong, ya, banyak tuh tergelincir kesalahan dalam ucapannya. Ntar jadi ngomongin orang, ngomongin aib orang, ngomongin kejelekan, ya, yang nggak baik-baik tuh dikeluarin. Akhirnya keterusan. Nah, itu orang yang paling banyak nanti apa dosanya nanti di hari kiamat. Karena lisan ini berbisa, maka dikatakan lisan itu, lidah itu tidak bertulang.
Ya, kenapa? Karena lidah itu nggak bisa dicegah, ya. Kalau udah ngomong, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Nah, kalau udah ketemu teman, teman nongkrong, dari mana aja? Dari si ini, gitu. Oh, si Fulan. Gimana dia? Ya begitu dah, itu tahu sendiri. Nah, mulai dah tuh, ya kan? Oh begitu masih. Nah, banyak dah tuh apa bumbu-bumbunya, akhirnya jadi jelekin orang, ya. Awalnya negor, nanya keadaan, tapi ujung-ujungnya ngomongin orang. Nah itu lisan tuh ya, makanya dia hati-hati tuh lisan, karena banyak yang diperbuat oleh lisan itu lebih banyak dosanya daripada manfaatnya. Nah, rawahu Ibnu Nasr. Kemudian apa? Daimal fikrati, dia selalu tafakur fi azamatillahi, pada keagungan Allah, wa jannatihi wa narihi, dan juga surga dan nerakanya. Dan dia banyak tuh yang namanya tafakur, mikirin tentang Allah, ya, tentang keagungan Allah, tentang surga, tentang nerakanya Allah itu kayak gimana pedihnya, dahsyatnya kayak gimana, ya, surganya Allah bagaimana indahnya, nikmatnya, ya, dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya, itu ditafakurin, ya. Dia selalu tafakur. Ini cermin dari orang yang diterima taubatnya. Waruya anau sallallahu alaihi wasallam atafakuru sa'atan, atafakuru fi azamatillahi wa jannati wa nari sa'atan khairun min qiyamil lailatin. Tafakur, ya, pada keagungan Allah, ya, dan surga dan nerakanya Allah sesaat saja itu lebih baik daripada qiyamul lail. Jadi tafakur itu lebih baik daripada qiyamul lail, ya. Jadi kalau kita mikirin tentang mukjizat, ya, tentang keagungan Allah, ya, dari makhluknya, nah kemudian surga dan nerakanya, nah itu sesaat aja itu lebih baik daripada qiyamul lail, ya. Jadi mikirin tuh penciptaan Allah, kenapa kita diciptakan, manusia itu diciptakan untuk apa, ya, jin itu diciptakan untuk apa. Nah itu harus dipikirin, kenapa kita bisa berbicara, bisa berpikir, bisa melihat, dengan apa kita bisa melihat. Nah itu harus dipikirin, ya. Nah itu nanti apa tuh, itu lebih baik daripada ibadah qiyamul lail. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah, bertafakurlah kalian pada makhluk Allah, pada ciptaan Allah, wala tafakkaru fillah, dan jangan mikirin tentang zat Allah, ya, nggak boleh, karena nggak akan sampai itu otak kita mikirin zatnya Allah. Fatahliku, maka engkau akan binasa, ya. Jadi kalau kita mikirin zatnya Allah, kita nggak akan bisa mencapainya. Tapi yang kita disuruh pikirin adalah apa? Ciptaannya. Ya, alam ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Ya, manusia, hewan itu diciptakan untuk apa? Ya. Dan segala apa yang ada di bumi itu kita harus pikirin, karena semuanya itu pasti ada hikmah di baliknya, dan juga pelajaran yang bisa menguatkan tauhid kita kepada Allah. Kemudian lazimal ghammi wan nadama, dia senantiasa bingung dan merasa banyak penyesalan, alama fa'ala minal ma'asi, atas apa yang dia perbuat dari perbuatan maksiat. Dia terlalu merenungi dari perbuatan dia yang telah lalu itu, ya. Nah, dari perbuatan maksiatnya itu dia jadi mengambil pelajaran, ya. Jadi bingung apakah dia diterima taubatnya, ya. Apakah dia bisa selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah setelah taubatnya. Nah itu yang dia pikirin, dia bingung, karena dia khawatir dia bisa terjerumus kepada kemaksiatan yang atau dia bisa terjerumus kepada dosa yang baru. Itu yang dikhawatirkan. Nah itu 6 tanda daripada orang yang diterima taubatnya. Nah ini dari ahli hukama, ini menurut hasil dari tajribah, ya, penelitian dia dari perkara-perkara yang mungkin ini adalah hasil dari yang dia dapatkan, bahwasanya 6 inilah
yang merupakan ciri bahwasanya seorang hamba jika dia bertobat, nah ini cirinya. Kalau diterima, nah dia harus ada 6 ciri ini. Wal maqalatu sadisata asrata wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan maqalah yang ke-16 ya. Sebelumnya mohon maaf.